Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya pada tanggal 28 hingga 31 Mei tahun 2024, Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan MUI mengadakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dengan tema Fatwa, Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Umat. Acara ini diikuti oleh 654 peserta dari berbagai unsur dalam MUI, Ormas Islam, dan para peneliti dari berbagai universitas. Salah satu keputusan penting adalah pelarangan penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk salam lintas agama. Menurut MUI, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ibadah. Dan penggabungan salam lintas agama tidak dianggap sebagai bentuk toleransi yang benar. Oleh karena itu, Wasekjen MUI, beliau Bapak Arif Fahrudin, menjelaskan bahwa fatwa ini didasari oleh prinsip proporsionalitas toleransi dalam Islam yang tidak mengizinkan mencampur adukkan akidah dan ritual keagamaan. MUI menekankan bahwa larangan ini tidak berhubungan dengan masalah toleransi antar umat beragama, melainkan untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Keputusan ini juga sebetulnya mengulang himbauan MUI Jawa Timur pada tahun 2019 untuk tidak melakukan namanya salam lintas agama. Demi apa? Menjaga kemurnian akidah umat Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam lintas agama seperti juga doa lintas agama dalam Islam hukumnya haram. Hal ini karena mencampur adukkan ajaran Islam dengan agama lain atau yang biasa dikenal dengan sinkretisme dan mengandung unsur tasabuh bil kufar atau menyerupai kaum kafir. Menyerupai kaum kafir dalam ibadah atau perilaku mereka jelas haram bagi seorang muslim karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, bukan termasuk golongan kita, umat Islam maksudnya, siapa saja yang menyerupai kaum selain kita. Janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi maupun Nasrani. Sungguh, salam kaum Yahudi adalah isyarat dengan jari jemarinya, sementara salam orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangannya. Hadis riwayat An-Nasai.
Kaum kafir terutama Yahudi dan Nasrani sebenarnya iri dengan salam umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, tidaklah kaum Yahudi iri kepada kalian seperti mereka iri atas ucapan salam dan ucapan amin kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman, oleh karena itu kita sebagai umat Islam seharusnya bangga dengan salam khas kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh Allah telah memberi aku 3 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun sebelum aku, yakni sholat dalam sof-sof, yang maksudnya adalah di sini sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah ucapan salam yang merupakan ucapan salam penduduk surga, yakni Assalamualaikum. Dan yang terakhir adalah ucapan amin. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ulama generasi salaf seperti Imam Ibnu Sirin rahimakumullah juga menekankan pentingnya menjaga salam khas umat Islam ini, sebagaimana dikisahkan dalam tafsir Ibni Abi Hatim. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam lintas agama adalah wujud dari toleransi yang kebablasan. Karena selain haram dan tidak ada urgensinya, salam lintas agama sebagaimana doa lintas agama adalah wujud dari toleransi ala pluralisme, yaitu pluralisme agama yang tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan MUI sendiri dalam fatwanya, yaitu nomor 7 garis miring Munas 7 garis miring MUI garis miring 11 garis miring 2005 menyebutkan bahwa pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikutinya. Pluralisme agama dianggap haram karena paham ini menganggap semua agama benar dan tidak boleh ada monopoli atas klaim kebenaran tersebut, termasuk oleh kaum muslimin sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaddina indallahil Islam. Sungguh agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dan juga di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari dirinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan toleransi dengan adil tanpa mengorbankan prinsip akidah. Islam tidak memaksa orang non-muslim untuk memeluk Islam. Orang non-muslim bebas memeluk keyakinan mereka dan mengklaim kebenaran atas keyakinan mereka. Melalui dakwah yang argumentatif dan debat yang terbuka, ditopang dengan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, maka banyak non-muslim yang akhirnya meyakini kebenaran Islam dan memeluknya secara sukarela. Contoh nyata adalah ribuan orang Kristen di Irak yang masuk Islam melalui debat intelektual dengan Abu Hudail al-Alaf. Islam menjunjung tinggi toleransi dan keadilan bagi semua, termasuk non-muslim, melarang keras perbuatan zalim dan merampas hak-hak mereka. Sejarah menunjukkan praktik toleransi Islam selama ribuan tahun sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kekhilafahan Islam diakui bahkan oleh intelektual Barat sendiri seperti Will Durant dan T.W. Arnold. Umat Islam sungguh tidak membutuhkan namanya pluralisme karena akidah dan syariah Islam sudah menjadi pegangan hidup yang cukup, menjadi sumber kebahagiaan bagi umat Islam, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Demikian teman-teman, semoga akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh latah sebagai umat Islam dengan kemudian mengikuti salam lintas agama. Cukup salam kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.